Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita mengupdate aplikasi e-learning yang ada di e-learning.amperek.or.id, nah saya ingin membagikan tutorial kepada adik-adik sekalian cara mengaksesnya kembali. Nah, di sini sudah terbuka link e-learning.amperek.or.id. Nah, di menu ini silakan adik-adik memilih mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, mungkin proses yang sudah ada dilalui bisa di skip nantinya sampai pada di materi ketiga. Nah, selanjutnya kan setelah sampai di sini ada kurikulum tapi semuanya terkunci. Ini ya, semuanya terkunci. Nah, di sini di overview silakan klik enroll yang ada di bawah ini. Nah, kalau Anda belum pernah registrasi di halaman ini, silakan Anda pilih menu daftar dulu. Lalu isikan emailnya, misalnya @gmail.com. Nama misalnya. Jadi mohon diingat ya password yang dibuat sendiri. Silahkan Anda mengisi formulir di bagian ini. Alamatnya e-learning.amperek.or.id/register atau menempuh jalan yang saya perlihatkan tadi. Klik di menu enroll, nanti akan dibawa ke menu registrasi kalau belum pernah melakukan registrasi di halaman ini. Lalu submit ya. Password should not match with username or email address ya. Oke, password tidak boleh sama dengan username atau alamat email kita. Jadi buat passwordnya seunik mungkin supaya tidak mudah diterka oleh seseorang, karena user dan password yang saya gunakan tadi ini ya, username dengan email ini tuh sama ya. Saya mengetikkan password saya Burhan dan konfirmasinya username saya Burhan, password saya juga Burhan. Nah, sekarang saya ganti dengan sandi yang lebih rumit lagi. Nah, kita coba sekali lagi. Oke, berhasil ya. Nanti di sini saya sudah melakukan registrasi. Nah, sekarang saya langsung mengikuti course ya. Klik di sini ada e-learning. Pilih kembali mata kuliah bahasa Indonesia. Masukkan sandinya ini Indonesia ya, Indonesia. Nah, sekarang saya enroll kembali ya. Saya enroll karena tadi saya diarahkan untuk registrasi. Nah, di sini sudah ada tampil ada 24 item dan progres di barnya penyelesaian mata kuliah. Nah, karena ini ada waktu 9 minggu 6 hari, jadi saya lebihkan sebenarnya cukup 7 minggu karena pertemuan yang sudah berlalu di pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan. Nah, sekarang adik-adik sisa membuka kontrak kuliah ya.
Oke, kalau setelah membaca ini langsung saja klik complete ya. Jadi semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia kembali lagi mengabsen mulai dari nol ya. Kembali mengabsen mulai dari nol walaupun pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah absen. Jadi adik-adik karena ada pembaruan sistem di dalam ini, oleh karena itu silahkan adik-adik absen kembali sampai pada materi ragam bahasa ya. Nah, sorry, saya klik complete tadi padahal saya belum melakukan absen ya. Nah, ini kita masih bisa kembali. Nah, sekarang klik absennya, nanti akan terbuka sebuah formulir yang adik-adik mesti isi. Misalnya saya mau absen ya sekarang untuk pertemuan pertama. Oke, isikan namanya sesuai dengan yang ada di absennya. Masukkan NIM-nya yang valid, jangan sampai salah masukkan NIM. Lalu pilih perguruan tinggi Anda, Universitas Negeri Sulawesi Barat. Contohnya terus Anda memilih kelas biologi A. Nah, sekarang tadi ini saya klik absen di pada bagian pertemuan pertama ya, di kontrak kuliah. Nah, sekarang saya centang ini tidak bisa ya mencentang langsung dua ya, dua pertemuan, satu kali absen langsung dua pertemuan, tapi harap jangan memilih kolom lebih dari satu tanggapan tiap kolom. Jadi hanya satu kolom yang dipilih karena tadi saya masuk di pertemuan pertama, jadi saya klik pertemuan pertama. Nah, di sini ada menu upload tugas. Nah, untuk upload tugasnya, kalau pada bagian materi tidak ada tugas, berarti Anda bisa melewatkan. Misalnya tadi di kontrak perkuliahan di sub materinya tidak ada tugas, berarti boleh Anda lewatkan. Bisa klik absen hadir ya, absen hadir lalu berikutnya. Nah, setelah itu bisa langsung mengirim merekam absen ini, klik kirim. Nah, berarti Anda sudah selesai mengabsen pada pertemuan pertama tadi ya. Sekarang kita kembali. Nah, saya tadi mengisi absen pada bagian ini, absen 1. Nah, sekarang kembali kita ke sejarah bahasa Indonesia. Nah, anggaplah ini adik-adik sudah menyimak materi ini dengan seksama, bisa dilangkahi komplit. Kalau mau mengulang-ulang juga tidak apa-apa, untuk memperkaya agar daya ingat adik-adik bisa makin tajam. Nah, sekarang saya pilih. Nah, sekarang di sini ada lagi absen di pada bagian kedua. Nah, sekarang Anda tinjau pada di tugas ragam bahasa di sejarah kedudukan, di sini tidak ada bagian tugas yang menginstruksikan Anda untuk membuat tugas. Jadi langsung saja klik absen ya, absen untuk bagian kedua. Nah, setelah ini mengabsen, selanjutnya seperti tadi pilih universitas dan selanjutnya berikutnya. Oke, kita tinggalkan ya di form absen ini. Saya harap adik-adik bisa mengerti, sisa mengisikan saja pertanyaan apa yang diinginkan formulir ini. Oke, anggaplah kita sudah mengabsen di bagian kedua. Nah, sekarang kita klik complete karena kita sudah selesai di materi kedua. Nah, sekarang ini pada tanda baca. Nah, di tanda baca ini adik-adik silahkan nonton lagi kembali materinya. Nah, kalau sudah selesai, kalau sudah selesai, nah di sini di materi ragam bahasa ya, di materi ragam bahasa di sini ada tugas. Tugasnya yaitu buatlah sebuah rangkuman resume materi ragam bahasa. Tugas ditulis tangan dengan panjang resume paling sedikit 1 halaman dan paling banyak 2 halaman. Lama pengerjaan pengiriman tugas itu batasnya sampai 4 hari setelah mengikuti materi pembelajaran. Yang dimaksud itu adalah setelah mengikuti ragam bahasa. Jadi ada waktu selama 4 hari untuk
mengirimkan tugas. Kalau selesai itu baru Anda mengabsen pada bagian ketiga. Jadi waktunya ini kita agak longgar, tidak mesti jadwal yang sudah ditentukan oleh program studi atau fakultas itu yang kita ikuti. Berhubung karena kita belajar daring, jadi waktu kita lebih fleksibel. Anda bisa mungkin belajar di siang hari, di pagi hari, atau di malam hari, selama Anda mengikuti tata tertib yang sudah disiapkan di dalam e-learning, ya. Nah, sekarang kita lanjut di tugas seragam bahasa, ya. Ini ya, anggaplah kalau misalnya Anda sudah selesai mengerjakan untuk link ini tidak usah diperhatikan, karena untuk pengiriman tugas kita gabungkan dengan absen. Jadi nanti saya akan hilangkan link pengiriman tugas di sini. Nanti pada bagian absen ketiga baru Anda mengirimkan tugas bersamaan dengan melakukan absensi. Nah, saya contohkan, soalnya begini, saya complete ya. Misalnya saya sudah mengerjakan tugas ini sesuai instruksi ini, saya klik complete, ya. Anda sudah selesai. Sekarang kita mengabsen di bagian ketiga. Oke, di sini ya, jangan tekan complete ya, tapi klik absen, ya. Klik absen. Nah, di sini akan terbuka link untuk mengisi absen tadi. Oke, Anda kembali mengisi emailnya. Nah, silakan pilih nama lengkap, NIM, isi sesuai dengan NIM-nya, lalu pilih perguruan tingginya, klik berikutnya, lalu Anda pilih kelasnya. Kalau misalnya Anda biologi C. Nah, tadi Anda lihat kembali, ini pertemuan yang keberapa, ya. Ini adalah pertemuan, ini pengantar. Ini pertama, kedua, ketiga itu ada di ragam bahasa, ya. Anda sedang berada di sini di ragam bahasa. Nah, kalau begitu kita akan mengisi di pertemuan ketiga. Nah, di sini ada kolom upload tugas, karena di sini ada instruksi tadi sebelumnya ada tugas seragam bahasa. Nah, makanya Anda bisa menambahkan file yang sudah ada di handphone atau yang sudah ada di HP-nya sesuai dengan instruksi dari tugas tadi, membuat resume dengan cara menulis tangan dengan ketentuan beberapa tadi, yakni tidak boleh mengambil copy paste dari internet. Yang kedua, tidak dibenarkan untuk mengcopy paste milik temannya. Ya, anggaplah saya sudah punya file, ya. Saya punya file di komputer saya. Saya cari misalnya ini, ya. Saya pilih perguruan tinggi Sulbar. Nah, di sini misalnya ini adalah tugas yang sudah saya ubah dalam format PDF dokumen. Jadi file yang diterima di formulir ini hanya file PDF, ya. Jadi kalau misalnya Anda memfoto filenya, ubahlah menjadi PDF. Nah, lebih mudah kalau misalnya Anda menggunakan aplikasi CamScanner di handphone Android-nya. Jadi silahkan cari di Play Store, di situ ada aplikasi CamScanner. Nanti saya cantumkan juga di video ini aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat scanning file dalam bentuk PDF, ya. Oke, misalnya ini sudah ada tugas saya yang ada di komputer saya klik open. Nah, ini Anda sedang mengupload file, ya. Maksimal file yang diterima adalah 1 MB. Mohon perhatikan filenya. Kalau ini 187,15 KB, berarti tidak cukup 1 MB. 1 MB itu sama dengan 1000
kilobyte ya. Jadi file saya ini hanya 0,18 megabyte, tidak cukup 1 megabyte. Jadi perhatikan data filenya jangan sampai melebihi kapasitas 1 megabyte. Nah, kalau sudah sampai di sini silakan upload. Ya, upload. Nah, di sini kalau sudah ada tanda seperti ini berarti adik-adik sudah melampirkan file tugas ya. Oke, pilih hadir. Ini ya, diingat ya bahwa untuk mengupload tugas itu file yang diterima hanya file PDF ya. Jangan mengirimkan file Microsoft Word, mengirimkan gambar. Tapi ubahlah formatnya dalam bentuk format PDF dokumen. Oke, saya absen ya di sini, klik hadir. Silakan pilih berikutnya. Nah, kalau sudah selesai, silakan tekan tombol kirim di sini. Nah, saya kirim. Nah, di sini saya sudah membuat absen di pertemuan ketiga, dan selanjutnya akan seperti itu. Jadi nanti tanggal 28 September ini ya Anda selesaikan ini. Nah, nanti masuk lagi pada tanggal 5 Oktober. Nah, selanjutnya seperti itu sampai di pertemuan terakhir kita di mid semester. Nah, sebelum kita mid semester, kita akan melakukan tatap muka melalui aplikasi Zoom sambil mengevaluasi materi yang sudah adik-adik baca. Nah, karena saya sadari bahwa interaksi kita sangat kurang untuk sementara ini, namun pada sesi ini saya harap kita semua berpartisipasi aktif untuk bisa berdiskusi bersama-sama tentang materi yang sudah adik-adik baca sebelumnya. Nah, setelah itu baru kita lakukan evaluasi untuk ujian mid semester. Saya pikir cukup jelas tutorial untuk hari ini ya. Oke, klik absen. Saya ini komplit, berarti proses yang ada dilalui untuk mengupdate ini hanya sampai di sini dulu ya. Untuk sejarah penggunaan ejaan ini kan materinya belum ada. Jangan sampai Anda mau klik komplit sementara materinya itu belum ada. Jadi tetap ikuti instruksi, ikuti tanggal yang ada di bagian ini. Baik, cukup untuk prosesnya sampai di tanggal 28 Desember ya, karena hari ini sudah tanggal 29. Nah, bagi adik-adik yang belum sempat mengirimkan tugas, silahkan mengirimkan tugasnya melalui absen tadi yang seperti saya tunjukkan sebelumnya. Nah, begitupun juga yang sudah mengirimkan tugas, yang terlanjur mengirimkan tugas, silakan Anda mengisi kembali dan mengirimkan ulang seperti apa yang saya perlihatkan pada bagian video ini. Nah, kalau ada pertanyaan nanti silahkan menyambungkannya lewat ketua tingkat. Nanti ketua tingkat yang mengkomunikasikan hal itu ke saya, karena kalau banyak inbox pada saya juga terbatas ya untuk membalasnya satu-satu kalau sudah banyak pertanyaan yang masuk. Jadi aspirasinya dikumpulkan saja di ketua tingkatnya. Nanti ketua tingkat yang akan menjelaskan lebih detail kepada adik-adik setelah berkonsultasi dengan saya. Oke, cukup. Saya pikir seperti ini untuk tutorial setelah kita mengupdate sistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.